Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan di antara hal yang wajib kita imani terkait dengan iman kepada hari akhir adalah iman, percaya, yakin akan adanya fitnah kubur atau ujian yang ada di alam kubur, yakni pertanyaan dua malaikat. Ini satu peristiwa yang akan dialami oleh setiap orang yang meninggalkan dunia. Dia akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang disebut dengan fitnatul qabr. Dan peristiwa ini wajib diimani, diyakini, karena telah sahih, beritanya telah datang dari Rasulullah SAW, berita yang sahih akan adanya pertanyaan di alam kubur. Dan ini salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak meyakini akan adanya pertanyaan malaikat dan tidak meyakini akan adanya nikmat dan siksa kubur, berarti dia belum beriman kepada hari akhir. Karena salah satu unsur yang harus ada dalam keyakinan kita terkait dengan keimanan kepada hari akhir adalah iman kepada pertanyaan, akan adanya pertanyaan serta nikmat maupun siksa di alam kubur. Nanti akan kita baca keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya ini menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah. Artinya siapa yang tidak meyakini akan adanya nikmat kubur, siksa kubur, dia bukan ahli sunnah. Karena dia menyelisihi, menentang ijma', kesepakatan. Kalau ada orang menyampaikan tidak ada azab kubur, tidak ada siksa kubur, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang tersebut telah menyelisihi salah satu prinsip yang sudah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan itu bisa merusak keimanannya, termasuk keimanan bil yaumil akhir. Rasulullah SAW menginformasikan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa manusia akan diuji oleh Allah. Manusia akan diuji di alam kuburnya. Diuji oleh Allah melalui dua malaikat. Seorang hamba akan ditanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Demikian pula akan ditanya tentang apa agamamu? Dan akan ditanya pula, siapa nabimu? Orang mukmin dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Islam agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Sedangkan orang-orang yang ragu, yang di dunia dia ragu, orang-orang yang tidak kokoh imannya, termasuk di dalamnya orang-orang munafik,
maka dia akan mengatakan, la adri, aku tak tahu. Aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut mengatakannya. Maka ia dipukul dan disiksa. Ini khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita akan adanya pertanyaan. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab oleh orang-orang mukmin yang betul-betul kokoh imannya. Orang-orang yang kuat imannya. Jawaban pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang yang ragu-ragu dalam keimanan, bahkan ingkar dan menentang. Tidak akan mungkin bisa menjawab, sekalipun di dunia dia sudah hafal, di memorinya ada hafalan, di memorinya ada pernyataan Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, Islam agama yang benar, sekalipun ada di memorinya, tapi ketika di alam kubur, bukan memori, bukan lisan, namun perbuatan dan keyakinan, itulah yang menentukan. Sehingga orang yang hidup di dunia ini, dia harus mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bukan dengan menghafal. Bukan dengan menghafal, tapi dengan apa? Dengan keyakinan dan dibuktikan dengan lisan serta perbuatan. Maka buktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Jangan menyembah selain Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Tiadakan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Demikian pula ketika kita menyatakan bahwa agamaku adalah Islam, jadikan Islam sebagai tuntunan dan arah dan undang-undang yang kita patuhi, yang kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita berikrar fil lisan, di lisan kita bahwa Islam adalah agamaku, tapi perbuatannya justru perbuatan orang-orang yang tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal agama Islam. Bahkan na'udzubillah, dia menentang ajaran-ajaran Islam. Tidak ada manfaatnya ucapan itu. Demikian pula ketika kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah nabiku, maka buktikan. Bukan hanya dengan memuji-muji. Kalau memuji-muji semua orang bisa. Bukan hanya dengan bersalawat kepada Rasulullah. Walaupun salawat kepada Rasulullah adalah amalan yang teragung. Namun bukan itu tolok ukur keimanan seseorang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Siapapun bisa memuji Nabi. Tapi ujian dan tolok ukur sesungguhnya adalah sikapnya terhadap ajaran-ajaran Rasulullah dan perilakunya sesuai enggak dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang-orang yang menyatakan kami cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Katakanlah ya Muhammad SAW kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, buktikan. Jadi ikhwani billah, jawaban di alam kubur itu tidak ditentukan oleh pengetahuan dan hafalan kita, tapi keyakinan dan sikap kita. Nabi pun bersabda, ma min syai' lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannah wan nar. Fa'uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariba la adri ayya dhalik. Qalat Asma' min fitnatil masih ad-dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajul? Fa amma al-mu'min aw al-mu'min la adri bi ayyihima. Qalat Asma' fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat wal huda
فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang belum pernah kulihat melainkan pasti kulihat saat aku berdiri sekarang ini. Bahkan syurga dan neraka. Nabi diperlihatkan oleh Allah berbagai macam alam atau berbagai macam yang tidak bisa dilihat atau yang tidak diperlihatkan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah memperlihatkan beliau syurga, Allah memperlihatkan beliau neraka. Allah mempertemukan beliau dengan para nabi, Allah mengangkat beliau Mi'raj sampai ke langit 7. Termasuk yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syurga dan neraka. Ketika Nabi SAW melihat neraka, beliau mengatakan apa? Wallahi law a'lamu ma ta'lamun, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalila wa la baqitum katsira. Demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kalian melihat surga dan neraka, kalian tidak akan banyak tertawa, tidak berani. Itu yang dilihat dan saksikan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, fa'uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum, dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian seperti atau hampir sama dengan ujian Al-Masihud Dajjal. Ini ujian, salah satu ujian terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, di tengah-tengah umat Muhammad SAW, fitnah Al-Masihud Dajjal. Kalian akan diuji di kubur kalian sebagaimana Allah menguji kalian dengan Al-Masihud Dajjal. Kalian akan ditanya apa yang kamu tahu tentang orang ini. Orang mukmin atau orang yang yakin akan menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah, datang dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Kami lalu memenuhi panggilannya dan mengikutinya. Dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad. Orang mukmin dengan yakin. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tentram. Di dalam hadis yang sahih, orang-orang beriman yang mana mereka telah mampu menjawab jawaban para malaikat, Allah perlihatkan syurga. Dan itu awal dari puncak kenikmatan, awalnya ketika di alam kubur. Dan awal dari puncak siksa ketika berada di alam kubur. Dunia ini tidak ada apa-apanya, nikmatnya tidak seberapa, siksanya juga tidak seberapa. Maka ketika seorang mukmin dia mampu menjawab, diperlihatkan syurga, begitu nikmatnya melihat syurga dan sudah nikmat yang luar biasa, sehingga dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Ya. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Adapun orang munafik, orang kafir, ketika dia ditanya, kemudian malaikat ketika mendengar seorang mukmin mampu menjawab, dia mengatakan, qad alimna in kunta lamuqinan bih. Sungguh kami sudah tahu bahwa kamu merasa yakin dengannya. Wa amal munafik awil murtab, adapun orang munafik atau orang-orang yang ragu, la adri ayya dzalika qalat Asma. Dia hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut-ikutan. Itulah imannya orang yang tidak mengimani dari hati. Imannya hanya ikut-ikutan. Termasuk orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik memang dia tidak beriman. Hatinya benci dengan Islam.
hatinya benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lisannya mengatakan saya Muslim, saya pengikut Muhammad, saya adalah orang Islam. Tapi nanti akan terlihat dari sikapnya, perbuatannya, kebijakan-kebijakannya, tindak tanduknya, itu akan terlihat nanti. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya seorang hamba, jika diletakkan di dalam kuburnya, idza wudi'a fi qabrihi, dibaringkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, lalu keluarganya, kawan-kawannya meninggalkannya, dan sesungguhnya si mayit akan mendengar suara terompah mereka. Ya. Dan ini hakikat yang pasti terjadi. Kita mati dan orang yang mengiringi kita semuanya akan pulang. Entah itu orang yang terdekat, orang yang paling kita cintai, mereka akan pulang. Harta pun dibawa pulang. Harta yang kita cari bertahun-tahun, yang terkadang sampai kita meninggalkan salat, meninggalkan ibadah. Ketika datang kematian dalam hitungan detik, kita tinggalkan semuanya. Allahu Akbar. Ini yang harus menjadi renungan kita, Pak. Ketika kita mencari harta, jangan sampai pencarian kita terhadap harta ini melalaikan kita dari ibadah, dari ta'ah. Karena yang nanti akan kita bawa bukan harta kita. Yang nanti akan kita bawa salat berjamaah kita, duduknya kita di majlis ta'lim. Wa tawalla, semua akan pulang ya akhi. Hakadzal manusia. Manusia itu seperti itu. Yang akan menemani kita nanti apa? Amal kita. Yang loyal, yang setia itu amal kita. Entah itu amal baik atau amal buruk. Oleh karena itu perbanyak amal, berkawanlah dengan amal saleh. Karena itu yang akan justru menemani kita di alam kubur. Manusia-manusia yang saleh, berkawanlah dengan mereka. Mereka yang akan mendoakan kita ketika mereka masih hidup. Namun amal fasik, amal keburukan, amal maksiat, kawan-kawan buruk tinggalkan. Wallahi tidak akan mendatangkan keuntungan, justru akan mendatangkan kerugian dan penyiksaan di dalam alam kubur kita. Semuanya pergi ya ikhwani fillah. Bahkan si mayit mendengar qara'ani alihim, mendengar suara terompah mereka. Dari sinilah para ulama mengatakan diperbolehkan seseorang masuk ke kuburan dengan sandal. Karena di dalam hadis ini mayit mendengar suara terompah, berarti mereka menggunakan terompah, sandal. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan makruh. Namun yang membolehkan mereka memiliki dalil yang kuat. Jadi tentu pembahasan dalam bab tentang jenazah. Ketika ditinggal, datang dua malaikat, yang mana mereka menyuruhnya duduk seraya mengatakan, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Orang mukmin mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka telah Allah gantikan dengan tempat duduk di syurga. Tempat dudukmu di neraka telah digantikan oleh Allah dengan tempat duduk di syurga. Dan orang itu melihat kedua tempat tersebut. Ya. Itu kenikmatan yang luar biasa, ikhwani fillah. Ketika antum diperlihatkan tempat yang buruk, seharusnya itu tempatmu kemudian diganti dengan tempat yang baik. Itu lebih terasa nikmatnya. Diperlihatkan juruknya neraka, diperlihatkan tentang nikmatnya syurga. Qatadah mengatakan Rasulullah SAW menjelaskan bagi orang yang beriman itu kuburnya diluaskan 70 hasta dan dipenuhi dengan hijau-hijauan hingga hari kebangkitan.
Hadza kubur orang mukmin. Kita tahu liang lahat itu sempit, Pak. Seukuran tubuh kita. Namun itu yang terlihat oleh mata. Dan itu yang memang terlihat oleh jasmani kita. Namun ketika manusia berada di alam kubur, dia sudah berada di alam yang lain. Rohnya berada di alam lain. Dia merasakan apa yang tidak kita rasakan. Kita tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sempitnya kubur itu bagi orang mukmin akan menjadi luas. Bahkan seperti tanam-tanaman, kebun, luas, indah, dan ada tontonan surga. Itu yang membuat orang mukmin mengatakan, ya Allah, segerakan kiamat. Ikhwan fillah, ini peristiwa yang pasti akan kita lalui. Setiap dari kita. Dan itulah awal kebahagiaan bagi orang-orang mukmin dan awal penderitaan yang sangat menderita bagi orang-orang munafik dan kafir. Baru awal itu. Adapun orang munafik dan kafir, maka dikatakan kepadanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau katakan? Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Orang munafik dan kafir mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Lalu ia dipukul dengan palu besi dengan pukulan yang membuatnya menjerit. Yang jeritanya dapat didengar oleh apa-apa yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Maka di dalam hadis ini Nabi menegaskan, azab kubur itu tidak mungkin didengar oleh manusia. Kalau manusia mendengar azab kubur, dia tidak bisa hidup, dia stres, bisa gila. Itu salah satu hikmahnya Allah Azza wa Jalla menyembunyikan siksa kubur, termasuk suara jeritan orang-orang yang disiksa dari manusia yang masih hidup. Karena orang mendengar saja tidak bisa tahan dia. Apalagi dengan orang yang disiksa. Yang hanya bisa mendengar adalah siapa? Semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya. Jadi perlu diragukan kalau ada klaim-klaim bahwa seseorang pernah mendengar siksa. Ya. Karena di dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak didengar oleh manusia dan jin. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, hadis yang disampaikan oleh Barra bin Azib, Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Qala nazalat fi adzabil qabr. Ayat ini kata Barra bin Azib, ayat ini kata Nabi Muhammad SAW itu terkait dengan azab kubur. Artinya di alam kubur orang-orang beriman Allah akan kokohkan, Allah akan kuatkan hatinya dan beri kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Yuthabbitullah. Itulah mengapa ikhwani fillah, kalau kita berada di tempat pemakaman, setelah mayit dikuburkan, kita dianjurkan mendoakan. Di antara doanya adalah Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Yang dia butuhkan itu. Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Pas. Tidak usah doa-doa. Jangan panjang-panjang Pak di pemakaman. Ya. Karena yang dia butuhkan sabat, keteguhan, kekuatan, kemampuan untuk menjawab. Fayuqalu lahu, orang yang di alam kubur akan ditanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Rabbi Allah.
ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Maka orang yang beriman ketika ditanya Tuhanku adalah Allah, dia menjawab Tuhanku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwani fillah, di antara yang wajib kita imani selain pertanyaan, tadi berbicara tentang pertanyaan malaikat. Di antara yang wajib kita imani adalah adanya siksa dan nikmat kubur. Di alam barzakh manusia ada yang disiksa, ada yang mendapatkan kenikmatan. Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur, sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Adakah kita baca dalil-dalilnya? Demikian pula di dalam Al-Quran Allah menyinggung masalah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min, yang artinya maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Al-Mu'min ayat 45-46. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla mengancam keluarga Fir'aun, mengancam Fir'aun dan pengikutnya dan orang-orang kufur bersamanya dengan dua siksaan. Siksaan pertama diisyaratkan dengan kalimat api an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api diperlihatkan kepada mereka di waktu pagi dan petang. Api diperlihatkan kepada mereka di waktu pagi dan petang, yakni di alam kubur. Diperlihatkan. Dan itu azab ya ikhwan fillah. Dan siksa kedua ditunjukkan dengan kalimat, dan pada hari kiamat masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang amat dahsyat. Ini salah satu dalil yang menunjukkan akan adanya siksa di alam kubur. Kemudian juga Allah mengisyaratkan adanya siksa setelah kematian di dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan orang yang berkata alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu. Dan orang yang berkata alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan itu terjadi saat kematian. Dan kata-kata mengulurkan tangan serta memukul maksudnya adalah bahwa para malaikat memukul wajah mereka. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hal itu diperkuat oleh ayat, maka bagaimanakah keadaan mereka jika malaikat maut mematikan mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Ibnu Hajar melanjutkan, dan siksa itu jika terjadi sebelum penguburan, maka itu termasuk siksa yang terjadi sebelum hari kiamat. Adapun hadis-hadis yang sahih yang menetapkan adanya siksa kubur jumlahnya banyak sekali, mencapai derajat mutawatir. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, ketahuilah bahwasanya mazhab ahli sunnah menetapkan adanya azab kubur. Dan telah jelas dalil-dalil mengenai hal itu dalam Al-Quran dan sunnah. Allah berfirman, beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala,
yang tadi kita baca surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Nah, ini terkait dengan siksa kubur, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita membaca dalil-dalil yang terkait dengan siksa kubur dan juga akan kita bahas sedikit tentang asbab, penyebab-penyebab orang disiksa di alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.